كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa radhiyallahu anhum. Allahumma arhamni bisyri wa a'idhi min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi berfata'in. Ya Allah wa bi Rasulullah wa ila minkum. Wa bisrahu sadri wa yasri amri wa dalam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, monggo santri-santri dibuka lanjutan ngaji kitab Khulasah Nurul Yakin. Halaman 28 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi wal Isrun utawi kaping 24 iku hijratul habasyatul ula. Hijrahe hijrah ke Ethiopia. Habasyah itu Ethiopia sekarang. Yang pertama, karena kemarin kan sempat kesulitan Islam dikembangkan secara sembunyi-sembunyi, kemudian dapat penolakan sama sana sini, sahabat banyak yang disiksa, Sayyidina Bilal disiksa sebegitu dahsyatnya agar kembali menyembah berhala lagi gitu. Padahal orang Islam masih sedikit ya, belum ada yang membela lah gitu. Harus cari perlindungan kemana, ke Ethiopia, ke raja di sana yang adil lah gitu. Rajanya dianggap bisa menjadi tempat perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Lama roha semangsane ningali sapa an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ing kondisi yalhaku kangenane apa ma bi ashabihi kelawan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad minal ada saking disakiti, saking disiksa, wa anwa'il adabi lan macam-macam siksaan. Amaro moko perintah sapa Kanjeng Nabi Muhammad ing ashabi ya, para sahabat ya, enggak semuanya, sebagian sahabat-sahabat yang utamanya sangat ancamannya itu sangat tinggi lah gitu. Karena orang Quraisy itu kemarin senangnya ngancem yang lemah-lemah jeng sekirone rak mampu balas terornya nggak 1-2 kali 24 jam disiksone nek wis kecekel awan itu dijemur panas-panas, bumi dibondo, dibeli watu, dicambuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bil hijrati kelawan hijrah ilal Habasyah maring Ethiopia atau negeri Habasyah. Bahajaro mongko terus hijrah sapa asyratu wong 10 min ashabihi saking sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad wa khamsu niswatin lan 5 wong wedok
Jadi ada 10 laki-laki dan 5 perempuan, itu totalnya 15. Minhum itu setengah saking yang hijrah tadi, ya. Utsman Ibnu Affan, Utsman bin Affan utawi Utsman bin Affan. Wa zaujatuhu lan garwane Utsman bin Affan. Termasuk dalam rombongan itu ada Sayyidina Utsman bin Affan dan istrinya. Siapa istrinya? Istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruqayyah putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u lan temen padha bali sapa mereka orang-orang sahabat tadi yang hijrah pada salah satu asyurin ing dalem 3 bulan bisa babi alamil hurbati kelawan sebab repote adoh saka negara saka desane saka wilayah asli wakilate adadihim lan sidike jumlahe mereka yang hijrah tadi hanya bertahan sampai 3 bulan keluar dari Mekah, selama 3 bulan balik lagi hijrah pertama ke Ethiopia itu karena apa ya, Ethiopia jauh, Mekah ke Ethiopia itu berapa jarak 1 bulan jarak Ethiopia atau Habasyah jauh ya beratus-ratus kilometer jelas dari para pastinya Ethiopia ke jarak Ethiopia atau Mekah tak boleh di zaman canggih sudah. Waduh ya 4.413 km hijrah. Yo numpak ontone nek kesel ya ontone dituntut istirahat numpak 4.000 kilo piro sini Jakarta itu paling piro 400 km atau 300 lah atau berapa kilo? Hah? Tak boleh dan kamu itu apa komplit ininya kembali ke bisa melihat perjuangan orang-orang dahulu dalam sini Jakarta kira-kira 6 jam 1 menit jaraknya 454 km nek 4.000 berarti nolnya tambah loro bener loh, tambah 2 wow, 100 kali lipat sini Jakarta 100 nggak betah, jauh dari negara asalnya mesti asing boleh pangan, boleh nggak tahu tempat yang baru cara bertahan hidup, cari maisha untuk ekonominya kesulitan 15 orang lagi 10 laki-laki, 5 perempuan termasuk Utsman bin Affan dan istrinya susah bertahan hidup akhirnya kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono apa dalika mengkono lah hijrah ke Habasyah tadi yang pertama. Fi sanatil khamisati ing dalam tahun kelima minal hijrati saking hijrah wahia utawi hijrah ke Habasyah tadi awalu hijratin kawitane hijrah fil islami ing dalam agama Islam pertama kali hijrah itu ya tadi ke Habasyah tadi hijrah pertama itu di tahun dakwah kelima. Jadi kalau Jawa sembunyi-sembunyi tadi selama 3 tahun, tahun keempat sudah mulai terang-terangan, tahun kelima terang-terangan dan makin sulit. Di tahun kelima itu ada yang hijrah ke Habasyah. Gitu
perintah Nabi untuk bahasa wong saiki yo ngungsi ke negara yang aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat iki tegese utawi iki iku al-khulasa ringkasan. Lama starta semangsane banget opo al-ada tindakan menyakiti bil muslimin kelawan wong-wong muslim amaro perintah ing muslimin sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad bil hijrati kelawan hijrah ilal habasyati maring Ethiopia negara Habasyah pamajara mongko terus hijrah sapa asyratu rijal 10 wong lanang wa khamsunisain lan 5 wong wedok waroja'u tapi padha bali wong 15 mau pada salah satu asyhurin ing dalem sak wose 3 bulan ya. 3 bulan kembali karena sulitnya bertahan hidup di negeri orang. Kesulitan. Nah, lanjut. Al-khamis wal isru utawi kabeh selawe iku Islamu Hamzah wa Umar. Hamzah wa Umar. Mlebu Islame Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Fi sanatil khamisati ing dalam tahun kelima aslama mlebu Islam sapa rajulani wong lanang loro. 2 orang laki-laki masuk Islam. Siapa? Tadi Hamzah dan Umar. Minggi bari Quraisy saking tokoh-tokohe wong Quraisy. Mas Buroni yang terkenal keduanya bil kuwati kelawan kekuatane wasyaja'atilan keberanian. Jadi 2 orang yang itu disegani, ya ditakuti, dihormati sedemikian rupa, dimuliakan dalam suku Quraisy itu masuk Islam. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar di tahun kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa humalan utawi rajulani wong lanang loro mau iku Hamzah Sayyid Hamzah amun Nabi yo pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Umar lan sahabat Umar Ibnu Khattab bin Khattab anake putrane Ibnu Al-Khattab Sanil khulafa'i rasyidin nomor lorone khulafa' rasyidin. Jadi kedua orang itu masuk Islam, kemudian Islam itu mulai agak longgar karena orang itu seganlah buat omong ini. Sayyidina Hamzah itu masuk ketika Rasulullah itu ibaratnya orang semojo masuk Sayyidina Hamzah itu karena harga diri lah untuk warga Bani Hashim. Nah, Nabi jalan-jalan ada keperluan di sekitar Bukit Safa kalau menurut sejarah itu, terus ketemu Abu Jahal. Abu Jahal apa belah? Hah? Abu Jahal apa belah? Sebentar. Abu Jahal. Jadi ketemu Abu Jahal. Abu Jahal itu ngejek dengan umpatan di Nabi diam, dengan kata-kata yang tidak hormat, kata-kata yang menyakiti, Nabi diam.
Loh, Nabi diam itu ibaratnya bahasa casa ini dicuekin aja, nggak peduli kan, wes anjing menggonggong kafiran berlalu kan bahasa casa ini. Pokoknya tidak ditanggapi, emosi Abu Jahal ya, ambil batu dipukul kepala Nabi. Ada yang mengatakan sampai berdarah kepala Nabi. Ada budak perempuan yang melihat peristiwa itu. Terus budak itu lari di tengah jalan ketemu Said Hamzah lagi habis berburu. Hobinya berburu. Nah, berburu apa hewan-hewan liar lah di padang pasir macam-macam buruan. Tapi karena belum ada Islam ya bisa jadi babi, bisa jadi anjing, bisa jadi serigala, bisa jadi hewan liar. Tapi tidak disebutkan. Yang jelas hobinya berburu. Lagi bawa busur sama panah buat panah hewan liar. Terus pelapor diceritakan kejadian tadi, Abu Jahal mukul Rasulullah, emosi, jadi Hamzah. Dicari Abu Jahal. Abu Jahal dicari, ketemu di sekitar Ka'bah lagi sama kabilahnya juga, sama kelompoknya. Dihampiri, dipukul pakai busur panahnya. Busur panah itu yang gendengone itu, pukul kepalanya, tuang gitu. Waduh, terus, Abu Jahal, gue kok tegel mateni keluarga, mateni, kamu kok tegel mukul keluarga, kok gue ra ngerti aku saiki wis Islam, kok gue wani-wani nih menyakiti Muhammad, kok gue ra ngerti nih aku wis Islam. Jadi kepedulian Said Hamzah kepada keponakannya, walaupun umurnya itu relatif undang-undang lah bosone wong ini, agak bisa lebih pacek sidik lah, setahun 2 tahun saja. Bahkan saudara sepersusuan ya. Itu sayang-sayangnya sama Nabi. Jadi tidak ada cerita Hamzah itu mau syahadat enggak, tapi setelah itu ya pastinya syahadat. Tapi sebelumnya itu ya gara-gara emosi karena dia ada keluarga kok dipukul sama kabilah ya, atau suku yang lain, sama-sama Quraisy tapi kelompok lain. Terus orang-orang yang dekatnya Abu Jahal, yang keluarganya Abu Jahal di sekitar Ka'bah itu pada berdiri bangkit mau mukul balik. Orang-orang di belakang Sayyidina Hamzah yang Bani Hasyim dia berdiri main bentrok. Terus Abu Jahalnya enggak, tadi emang aku sing mulai duluan. Soalnya aku yang mukul Muhammad. Akhirnya berhenti. Dia ada peristiwa seperti itu. Jadi kadang ya kepedulian kita terhadap orang yang benar di jalan yang benar, orang soleh itu ya jadi hidayah. Sekarang Sayyidina Hamzah. Kalau Sayyidina Umar itu, Umar bin Khattab itu hobine gulat. Hobine yo ibaratnya senengannya gelutan. Jadi di sekitar pasar di sana, di Mekah sana ada kayak orang itu biasa duel gulat, beliau menangan. Bahkan yo basa case iki digawe tontonan wong menang menang Umar. Nabi sering lewat di situ. Wah, iki Islam nek ana Umar iki yo cocok iki biasane. Kalau kita bahasane case iki yo ini ana Umar dadi wong sing mlebu Islam cocok ya. Anak Islam lagi lemah-lemahnya butuh wong sing pemberani sing iso mengangkat harkat martabat Islam. Melawan, ada yang menyakiti kan ono sing diwedeni, nek dari sing diwedeni kan disakiti terus. Terus Nabi lomo. Ya, dongane antara lain Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umaro ini. Jadi dia mengharapkan
Islam itu akan kuat dengan masuknya di antara dua Umar. Artinya ada dua Umar, satunya siapa? Abu Jahal, Amr bin Hisham. Abu Jahal itu ya Umar juga. Abu Jahal itu walaupun begitu, dia di kalangan Quraisy itu dihormati dan terkenalnya Abdul Hakam, wong yang bijak itu. Pendapatnya, kecerdasannya itu diakui di kalangan orang Quraisy, tapi yang musuhin Nabi. Artinya nek antara Sayyidina Umar sing yo cerdas tapi gelutane menangan, mlebu Islam yo dadi kuat karena ditakut dia disegani Islam itu nanti ada orang yang menguatkan di situ, atau Abu Jahal dengan kecerdasannya, dengan kebijaksanaannya yang ketokohannya itu dibutuhkan di waktu itu untuk syiar Islam jalan di antara dua umat. Tapi dalam perjalanannya ternyata yang dapat hidayah duluan dijawab doanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu wonge kuwi prinsipnya itu tinggi, artinya punya idealis yang tinggi. Sebenarnya beliau itu yang menjadi penolakan terbesar terhadap Rasulullah itu karena kok jadi pecah belah gitu. Bangsa Quraisy sing awale adem ayem kok goro-goro ana Muhammad dadi sedulur karo sedulur do kerah. Nah, itu dia yang gak suka. Artinya dia kesukaannya itu bukan karena Islamnya, tapi kok gegeran gitu loh. Aku rasa seneng mau gegeran. Sayyidina Umar itu kan gelutan tapi cinta damai. Ya, terus dia emosi bawa pedang mau mendatangi Rasulullah. Itu meh materi. Di tengah jalan ketemu Nu'aim bin Abdullah. Ada beberapa versi ya, tapi antara ini versi yang sering disampaikan. Ketemu lho kowe iki piye to Mar? Kowe ado-ado meh mateni Muhammad. Adikmu dhewe iki lho wis Islam. Fatimah binti Khattab itu. Fatimah binti Al-Khattab ya, Umar bin Khattab. Lah kok kowe ado-ado meh mateni Muhammad, adikmu sik iki mbok urusi. Mosok kaget dia. Tambah marah terus kemudian mendatangi rumahnya tadi adiknya tadi Fatimah, lagi baca Quran, ada sahabat juga di situ dan 3 orang lah. Jadi itu Sayyidah Fatimah binti Khattab sama suaminya siapa Said atau Said bin Zaid bin Amr kalau nggak salah, Said bin Zaid bin Amr. Ada yang membacakan Quran, namanya Habab bin Al-Ard. Yang dibaca itu surat Toha. Yang dibaca suratnya surat Toha. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Kayak ngrungokke entuk sepotong duk nglawan titik Umar wah diumpetke suhufnya itu. Dulu itu nyatet Quran itu di kulit binatang, di tulang-tulang, di daun-daun kering kadang, di kulit-kulit, di pelepah-pelepah kurma kan gitu. Bisa di kulit-kulit pohon juga, di batu kadang, batu yang pipih. Jadi kertas belum populer, mungkin ada tapi nggak sampai situ. Yang banyak ya dari kulit binatang. Duk Sayyidina Umar sambil bawa pedang, dintik kok mau pedang lagi bahaya nih. Pada takut semua, pada sembunyi. Tinggal adiknya Fatimah itu yang mau buka lawak. Apa sing mbok waca? Apa sing mbok cekeli? Jadi diumpetke di balik bajunya ini masih kelihatan ketungul gitu, suhuf Al-Quran surat Toba tadi.
Apa kuwi? Ojo disembunyi. Ning ndi Muhammad? Enggak aku. Gurune gue direbut sama Sayyidina Umar. Direbut dibaca sendiri sama dia. Sampai diteruskan ila kirotal lima yaksha, melainkan sebagai peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha ngasih yang menguasai arsy. Berdek. Iki ora basane manungsa. Iki duduk mau biasa. Sing entuk ngene iki sing iso entuk kalam-kalam ngene iki jelas duduk mau biasa. Ning di Muhammad. Wah, kowe mesti meh mateni Muhammad. Moh, aku mau duduke. Kowe mending aku mbok pateni daripada duduke ning di Muhammad. Ora tak pateni. Ora tak pateni. Aku mlebu Islam. Kaget. Terus ditunjukkan di mana. Terus di Darul Arqam itu dodok-dodok diintik sapa Sayyidina Umar. Pada siaga satu semua yang datang Sayyidina Umar, preman itu, preman nomor satunya Quraisy berarti. Ternyata ketika dibuka, terus beliau bersyahadat di depan Rasulullah. Nah, itu Sayyidina Umar. Tapi ada versi yang lain juga. Salah satu versi itu. Itu cerita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Umar, Sayyidina Umar, qabla islamihi, saat durunge mlebu Islame Sayyidina Umar, min a'dhamil mu'aridina, termasuk paling gede-gedene wong sing nentang lil islami maring agama Islam. Wal muntakimina, lan termasuk wong sing padha nyiksa. Sayyidina Umar dulu ya juga sering menyiksa orang-orang yang lemah-lemah yang masuk Islam. Miman saking wong-wong aslamakan lebu Islam sapa man fa'azza, mongko mulyake sapa Allah Gusti Allah taala al-islama ing agama Islam bi islamihima, sebab islame wong loro mau rojulan tidak diham Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Wa kana lan ono sapa al muslimuna wong muslim fi dzalikal waqt, ing dalem mengkonolah waktu, pada saat waktu yang bersama dengan itu iku arba'ina 40 jumlah. Apane rojulan wong lanang wa ihda asyrota lan 11 apane imro'atan wong wadon. Jadi ada 40 laki-laki dan 11 perempuan. Baru sedikit. Kalau dijumlah cuma 51 orang. Wah, habis itu Islam mereka masuk dapat energi yang luar biasa, terus akhirnya banyak masuk. Karena sebenarnya masih orang di waktu itu juga sudah simpatik dengan Islam, mau masuk Islam, tapi yo takut, kok nek mlebu Islam, kok disiksa kanca-kancane, dikucilkan lain-lainnya, diusir sama wargane, takut. Ketika dapat kekuatan, mereka berbondong-bondong masuk Islam banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tegese utawi iki iku al-khulasah ringkasan. Fi syaratil khamisati, ing dalam tahun kelima minan nubuwati saking kenabian. Azza
wis mulyake sapa Allah Gusti Allah al-Islam ing agama Islam. Bi Umar bin Khattab, bi Umar bin Khattab kelawan Umar bin Khattab. Wa Hamzah bin Abdul Muthalib lan Hamzah bin Abdul Muthalib amin nabiyyi pamane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadis wal isrun utawi kaping 26 iku khisorun nabi dikepunge kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih lan keluarga rumahe kanjeng Nabi Muhammad. Lama ro'at semangsane wis ningali sapa Quraisyin wong-wong Quraisy intisyarul islami ing sumebare agama Islam, tersebarnya agama Islam fil qabaili ing dalem pira-pira kabilah azamu mongko padha nyejo sapa Quraisy padha berkeinginan punya niat punya keinginan ala qatlin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing atase mateni Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi orang Quraisy tambah kebenciannya tambah memuncak karena tadi dua orang tokoh yang dihormati mereka masuk Islam, pengikut Nabi Muhammad adalah banyak, akhirnya piye carane golek cara untuk membunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasarat monggo terus ngepung sapa Quraisy hu ing Kanjeng Nabi Muhammad lan wargane ya an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahli baiti wa saratu ya ing Nabi Muhammad wa ahli baiti lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad fi syibi ing dalam pinggiran gunung wa mana ulan padha nyegah mono sapa Quraisy anhum saking Nabi Muhammad wa ahli baiti al arzaq ing pira-pira rezeki wa tafaqulan padha sepakat sapa Quraisy Allah yaqbal ing atase yen to ora padha nampa sapa Quraisy lahum kanggo Kanjeng Nabi Muhammad wa ali baiti sulhan ing perdamaian abadan ing dalam selawase ila ida aslamu kecuali nalikane padha gelem nyerahake sapa ahli bait ya an-nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad lil qatli maring dipateni. Jadi mereka mengucilkan keluarga Kanjeng Nabi, Bani Hashim terutama, dan orang-orang yang masuk Islam itu di pinggiran gunung. Jadi para tokoh-tokoh Quraisy, kabilah-kabilah yang bikin MOU, surat perjanjian. Ojo ngomong-ngomong karo wong Islam. Muhammad sendiri ojo jak omong, ojo jak berdagang, ojo dikei akses untuk perdagangan, ekonomi dan sebagainya. Pokoknya ojo dikumpuli lah, dikucilkan. Akses makan, minum akhirnya kesulitan. Terus perjanjian ini dituangkan di sebuah tulisan, terus ditempelin di dinding Ka'bah, jero Ka'bah. Saklawase, perjanjian ini munine saklawase.
Akhirnya kesulitan. Orang-orang Islam dikucilkan di pinggir gunung kesulitan, mangannya angel, mangannya sampai godong-godongan, sampah-sampah gitu lah berarti. Tumbuhan pucuk-pucuk, apa godong, sak kenane lah, supaya wong kelaparan ngono kae. Nek nonton wong kelaparan sing anu yo ngono kuwi. Kesulitan hidup akhirnya. Mereka mau membebaskan situasi itu, pengucilan itu, embargo politik, ekonomi dan lain-lain itu, nek gelem nyerahke Kanjeng Nabi. Yo mestine wegah mosok. Mau diserahke kanggo dipateni mosok gelem. Ya akhirnya walaupun kesulitan itu ya tetap dijalani dengan sabar dengan menunggu pertolongan Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bulan podo nulis sopo tokoh-tokoh Quraisy tadi. Sopo Quraisy, tokoh-tokohnya. Maing kesepakatan ittafaku wis podo sepakat sopo Quraisy. Alaihi ing atase ma fi sahifatin ing dalem lembaran. Alaku wis podo gantungke sopo Quraisy ha ing sohifah tadi, lembaran-lembaran perjanjian tadi, fil Ka'bati ing dalem Ka'bah. Ya ada pokoknya di Ka'bah, bisa di pintu, bisa di dalam Ka'bah. Ada yang ngomong itu ditempel di pintu Ka'bah, ada yang riwayat ngomong itu di dalam Ka'bah. Yang jelas di Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono dalika mengkonolah embargo tadi ya, pengucilan tadi fi sanatis sabiati ing dalem tahun ke-7 minan nubuwati saking kenabian. Terus terjadi di tahun ke-7. Ai hadisi tegese utawi iki iku al-fawasol ringkasan. Lamang tasyara semangsane wis sumebar apa al-islamu agama Islam asarot mongko ngepung sapa Quraisyun wong Quraisy an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hulan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbahu lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad fisik bi Makkah ing dalam pinggiran gunung Mekah. Wa mana'u lan padha nyegah Quraisy ya, orang-orang Quraisy mencegah anhum saking an-nabi wa alahu wa sahbahu tadi. Nyegah Kanjeng Nabi, para keluarga dan para sahabatnya tadi. Al arzaqo ing makanan-makanan atau rezeki-rezekinya itu. Salah sasanawatin ing dalem mangsa 3 tahun. Dalam masa 3 tahun, lama ya. 3 tahun nggak bisa makan, nggak bisa, kesulitan ekonomi, makanan dan sebagainya selama 3 tahun. Padahal perjanjiannya itu selama-lamanya. Kenapa perjanjiannya itu bisa akhirnya cuma 3 tahun toh? Karena sing lembaran sing ditempel mau akhirnya dikrikiti rakyat. Ada sejarawan yang menceritakan itu sobek. Gitu. Artinya apa? Nek sobek berarti batal perjanjiannya. Gitu. Di embargo dikucilkan 3 tahun. Ketika itu sobek lembaran yang ditempelkan itu, ya akhirnya orang berkomunikasi lagi. Karena ya walaupun orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam, ya kan tetap sedulure wong-wong sing wis mlebu Islam. Jadi akeh sing seduluran kangen-kangenan, wong sedulure dilarang selama 3 tahun nek iso ketemu, nek ketemu dia kan diawasi. Mau ketemu dipersulit, keluarga dipersulit. Ya akhirnya ketika itu selesai ya banyak yang senang juga. Walaupun sebagian yang senang itu belum Islam, tapi mereka ketemu keluarganya yang sudah Islam. Artinya mereka tidak menolak Islam dengan keras gitu. Ya, seperti tokoh-tokoh Quraisy itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaku lan sepakat ala qadhihi ing atase mateni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.